Saudara tahu nggak bedanya Raja Wali sama ayam lagi apa? Ayam itu kalau ada badai, ngacir, terbirit-birit, kabur masuk kandang. Dari burung Raja Wali ada badai, dia terbang tinggi, dia kepakat sayapnya, dia terobos badai itu. Dan itulah saudara dan saya. Kita bukan anak-anak ayam, bukan mental ayam yang kalau ada badai kabur, masuk kandang, lari, dengar petir, bam, masuk kandang lari. No. Saudara saya adalah burung Raja Wali. Ada badai, terbang makin tinggi, melintasi badai. Alright, saudara siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Keluarkan catatan saudara, kita punya budaya untuk mencatat setiap khotbah yang kita terima. Di bulan ini tema kita adalah Kingdom Lifestyle atau gaya hidup kerajaan. Di minggu lalu saya bagikan tentang influencer, bahwa kita adalah seorang influencer. Minggu lalu saya katakan bahwa menjadi seorang influencer itu tidak bergantung dari seberapa banyak follower saudara, seberapa banyak yang like atau komen dalam Instagram saudara atau sosial media saudara, tidak bergantung dari saudara centang biru, mau centang merah, mau centang hijau, apapun itu. Saudara dan saya adalah seseorang yang membawa pengaruh atau seorang influencer. Karena demikianlah kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan melanjutkan seri tentang influence. Dan saya memberi judul khotbah saya pagi hari ini adalah Circle of Influence. Lingkaran pengaruh. Apakah saudara pernah memperhatikan bahwa hidup kita ini kita memiliki dua hal. Yang pertama adalah hal pertama adalah lingkaran di mana kita dipengaruhi. Lingkaran kedua adalah lingkaran di mana kita memengaruhi. Nah, hidup kita sampai hari ini banyak pengaruh dari orang-orang yang ada di sekeliling kita di dalam lingkaran pertama, yaitu lingkaran di mana kita dipengaruhi di sana. Itu bisa saja keluarga, bisa saja teman, bisa saja teman main, teman sekolah, bisa saja gereja, bisa saja komunitas dan sebagainya. Jadi hidup kita sampai hari ini itu banyak influence yang datang dalam kehidupan kita sehingga membawa kita sampai kita hari ini. Nah, kalau saudara
pahami bahwa kita adalah benih. Kita ini sama seperti benih. Benih di mana itu ditanamkan dengan lingkungannya seperti apa akan menentukan benih itu akan bertumbuh seperti apa. Saya ambil contoh. Pohon nanas itu nggak bisa bertumbuh di daerah yang negara 4 musim. Dia nggak bisa bertumbuh dengan baik kalau di sebuah negara dengan 4 musim. Karena pohon nanas itu membutuhkan suhu yang hangat di sepanjang tahun dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Dia memerlukan lingkungan yang demikian di iklim tropis supaya nanas itu bisa bertumbuh dengan baik. Tahukah saudara bahwa Indonesia itu dikenal sebagai negara penghasil nanas terbesar di dunia. Kenapa? Karena di Indonesia itu iklimnya tropis. Panas sepanjang tahun. Ya kita tahu ada hujan. Tapi matahari itu sepanjang tahun menyinari Indonesia. Rata-rata suhunya hangat kalau di Indonesia. Sedangkan pohon anggur itu bertumbuh subur di iklim yang relatif lebih sejuk atau lebih dingin. Di dataran yang cukup tinggi. Makanya kita tahu bahwa anggur-anggur terbaik itu tidaklah lahir di negara yang tropis seperti Indonesia, tetapi justru di negara-negara Eropa atau di negara-negara Amerika Utara di mana suhunya relatif lebih dingin dan lebih sejuk. Kita nggak pernah dengar bahwa coba lu anggur nih, ini wine yang terbaik dari mana? Dari Indonesia. Kita nggak pernah dengar. Kenapa? Karena anggur itu tumbuh di negara atau tempat yang iklimnya dengan 4 musim. Kalau kita mencoba menanam pohon nanas di tempat yang iklimnya dingin, maka kita tahu bahwa nanas itu nggak akan bisa bertumbuh dengan baik dan tidak bisa akan mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Demikian sebaliknya kalau anggur itu ditanam di tempat yang tropis seperti Indonesia, walaupun saya tahu ada anggur-anggur tertentu yang dibudidayakan di Indonesia, tapi kita nggak bisa akan menemukan anggur yang terbaik dari negara yang tropis. You get the point? Makanya di Indonesia nggak ada winery. Jarang sekali saya dengar ada winery di mana ada kebun anggur puluhan hektar, ratusan hektar, ada pemerasan anggur disimpan di dalam galon-galon kayu selama puluhan tahun di situ. Kita nggak pernah dengar. Tapi kalau bicara nanas, Indonesia adalah tempatnya. Nah kalau saudara merasa kalau hidup saudara nggak bertumbuh, coba deh cek lingkungan saudara. Coba cek lingkungan yang memang ada saudara. Kalau saudara nanas, katakanlah saudara ada pohon nanas, pastikan saudara sekeliling saudara adalah lingkungan yang tropis, yang hangat, dan lingkungan yang punya matahari yang cukup sepanjang tahun. Kalau diri saudara adalah anggur, pastikan saudara berada di lingkungan tempat. Karena pada saat kita berada dalam lingkungan yang salah, kita nggak bisa mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Pastor, hidup saya begini-begini aja. Pastor, saya nggak bisa apa-apa. Saya memang nggak punya masa depan. Saya memang nggak punya bakat apa-apa. Saya nggak punya keistimewaan seperti orang-orang lain, nggak seperti teman-teman saya. Saya mau katakan pada saudara, hei jangan salahkan dirimu. Coba cek lingkunganmu selama ini saudara berada di mana. Apakah lingkungan saudara selama ini saudara berada itu cukup mengencourage setiap saudara, memastikan siapa saudara, memastikan bahwa saudara punya jati diri yang benar, mendorong saudara bahwa you can do your best. Kau bisa melakukan yang terbaik dalam dirimu. Bagaimana seorang atau seekor anak burung Raja Wali bisa terbang tinggi seperti sejatinya seekor burung Raja Wali kalau dia berkumpul dengan anak-anak ayam terus. You get the point? Jangan sampai kita bias bahwa ini kan sama aja. Antara saya anak Raja Wali sama anak ayam mirip-mirip aja kok Pastor. Punya paruh, punya cakar, punya bulu, cuma mungkin beda warnanya. Tapi kita harus menyadari bahwa kita adalah seekor anak Raja Wali.
bukan anak ayam. Yang mengerti katakan amin. Can I have a good amen? Dalam beberapa kali kesempatan saya ngomong dengan leader. Kalau saya one on one, saya ngobrol sama dia. Saya bilang begini, never share your dream to the one have a dream smaller than you. Jangan pernah membagikan mimpimu kepada seseorang yang punya mimpinya jauh lebih kecil daripada kamu. Carilah mereka yang hidupnya sudah berada di dalam level mimpimu. Temui dia. Carilah seseorang yang punya mimpinya jauh lebih besar daripada mimpinya kamu. Karena pada saat kamu datang kepada seseorang atau berada di dalam lingkungan yang mimpinya itu jauh lebih rendah daripada dirimu, maka saya mau bisa pastikan bahwa mimpimu akan disunat sama mereka, akan dipotong-potong. Gak bisa lah, susah lah, gak mungkin lah, gak mampu lah. Maka saudara dan saya kalau begitu mimpinya kerdil. Kalau mimpi saudara kerdil, kita jadi orang yang kerdil. Saudara pernah punya pengalaman seperti itu? Saudara cerita sesuatu sama seseorang yang salah, lalu dia bilang gak mungkin lah, susah. Udahlah, gak mungkin lah. Model kayak lu lagi, udahlah gak bisa lah, lu gak mungkin lah, susah. Kalau saudara yang ketemu begitu, saudara berada di lingkungan yang salah. Atau saudara ketemu orang yang salah. Tapi kalau saudara punya lingkungan atau punya orang-orang yang seperti saya katakan di minggu lalu, ada satu kelompok orang di mana saudara dimuridkan, saudara di-mentoring di situ, saudara dibapai di situ. Dengan orang-orang tertentu yang punya mimpinya jauh lebih besar daripada saudara, maka saya bisa pastikan bahwa you can do it. Ayo kamu bisa lakukan. Kamu pasti bisa. Dia akan tolong saudara supaya saudara bisa reach your dream. Sampai kepada tujuanmu, sampai kepada mimpimu. Bisa katakan amin. Kepada siapa saudara membuka telinga saudara, itu akan menentukan jalan hidup saudara. Saya ulangi sekali lagi. Kepada siapa saudara membuka telinga saudara akan menentukan jalan hidup saudara. So kalau kita tahu begitu, we need to choose wisely. Kita harus bisa memilih dengan bijak. Di Amsal 12 ayat 26 di dalam New King James dikatakan the righteous should choose his friend carefully. For the way of the wicked leads them astray. Seorang benar itu hendaknya memilih sahabatnya dengan hati-hati. Ada kata carefully di sini. Artinya Alkitab sudah mengajarkan kepada setiap kita untuk berhati-hatilah pada saat kita memilih teman kita. Karena jalan yang dijalani oleh orang-orang fasik, dikatakan wicked itu fasik di dalam bahasa Indonesianya, menyesatkan mereka. Di dalam bahasa aslinya kata menyesatkan itu adalah tersesat, terhilang. Seperti orang yang berkelana di padang gurun tapi nggak tahu arah tujuannya kemana. Menyimpang dari perintah dan dari bimbingan Tuhan. Itu kata menyesatkan di situ. Jadi kalau kita tahu kita punya lingkungan di mana kita berada, orang-orang yang memengaruhi hidup kita, kalau mereka membawa kita justru terhilang dan semakin jauh daripada Tuhan, kita tahu saudara berada di lingkungan yang salah. Kalau saudara membuat saudara makin gak jelas tujuan hidup saudara, arah tujuannya kemana, you lost. Gak membawa saudara kemana-mana. You get the point? Perhatikan saudara berada dalam satu lingkungan di mana di dalam lingkungan saudara gak tahu mau dibawa kemana. Mutar-mutar seperti orang di padang gurun gak tahu tujuan, arah dan tujuannya kemana. Choose your friend carefully. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita tuh musuhin semua orang. No. Bedakan antara seorang kenalan, seorang teman, seorang sahabat, dan seorang yang berada di dalam circle atau lingkaran terdalammu yang memengaruhi hidupmu, yang saudara bisa membuka telinga saudara
untuk mendengarkan dia. Dalam konteks ini, saudara harus pilih orang-orang yang tepat untuk berada dalam lingkaran terdalam dalam kehidupanmu, yang bisa berbicara langsung kepada saudara, membangun hidup saudara, menasehati saudara. Saudara-saudara bisa menjadi versi yang terbaik dari dalam dirimu. Supaya saudara menjadi pohon nanas yang terbaik. Supaya saudara bisa menjadi pohon anggur yang terbaik. Supaya saudara bisa menjadi seekor anak Raja Wali yang suatu hari akan menjadi Raja Wali dewasa yang terbang tinggi. Yang mengerti katakan amin. Show me your friends and I will show you your future. The people you are hanging out with today are shaping the person you will become tomorrow. Saudara hamba Tuhan bernama Pastor Gregor Shell yang ngomong gini, tunjukkan padaku teman-temanmu. Aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu. Dengan siapa engkau bergaul hari ini akan membentuk dirimu ke masa depan. Firman Tuhan katakan di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam Amplified Bible dikatakan, do not be so deceived and misled. Janganlah kamu tertipu dan disesatkan. Because what? Because evil companionship, pergaulan atau komunian atau association atau persekutuan atau asosiasi yang buruk merusakkan atau memperburuk hal yang baik, moral yang baik dan karakter yang baik. Kalau kita lihat di sini bahwa sekali lagi Alkitab sudah memperingatkan kepada setiap kita bahwa cek lingkaran sekelilingmu, orang-orang yang ada di sekelilingmu yang mempengaruhi kehidupanmu. Karena kenapa? Karena kalau kamu bergaul yang salah akan merusakkan semua kebiasaan yang baik yang kau punya. Yang dulunya kamu setia melayani Tuhan, karena kamu bergaul dengan orang tertentu, kamu gak lagi melayani Tuhan. Yang tadinya dulu kamu berdoa, yang tadinya kamu baca firman, yang kamu punya disiplin rohani, yang tadinya kamu kalau bicara tentang hari Minggu, you never miss every single Sunday service dalam kehidupanmu. Mau hujan, badai, saudara akan tetap datang dalam ibadah. Kalau saudara berada dalam lingkungan tertentu, membuat diri saudara gak lagi punya disiplin yang sama. Dan saudara tahu, saudara berada dalam lingkungan atau pergaulan yang buruk dan merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara tadinya baik-baik saja, tiba-tiba bergaul dengan kelompok tertentu lah, saudara mulai rokok di situ. Tadinya saudara nggak pernah mabok-mabokan, saudara mulai mabok di situ. Tadinya saudara baik-baik saja, tapi pada saudara berada dalam lingkungan di mana orang pacaran bisa sesukanya, sebebasnya, melakukan apa saja. Berarti saudara harus tahu saudara berada dalam lingkungan yang salah. Sebaliknya dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kalau pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, demikian sebaliknya pergaulan yang baik akan memperbaiki kebiasaan yang buruk. Jadi kalau saudara berada dalam lingkungan yang benar, dalam lingkungan yang tepat, itu akan menolong saudara untuk memperbaiki moral dan karakter saudara yang buruk tadi menjadi sesuatu yang baik. Sehingga saudara yang tadinya punya kebiasaan yang buruk, pada saat saudara berada dalam lingkungan yang tepat, saudara dipengaruhi, maka semua yang baik dalam diri saudara akan keluar. You get the point? Nah, saya mau ajak saudara, kenapa sih orang bisa salah bergaul atau salah berasosiasi? Yang pertama saudara catat, ignorant. Orang tuh bisa salah gaul, kenapa sih? Karena ignorant, karena bodoh. Bodoh itu karena kurang pengetahuan. Karena ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuannya membuat dia menjadi tidak berhati-hati. You get the point? Saudara pernah gak masuk dalam sebuah proyek di mana situ safety-nya sangat ketat. Di mana orang kalau masuk ke dalam area itu harus punya safety yang sangat lengkap. Sepatu safety, pakai helm, pakai vest dan sebagainya. Mesti pakai kacamata mungkin Google tertentu untuk masuk ke daerah situ. Kenapa? Karena yang kerja di situ dia tahu bahwa kamu pada masuk area sini ini berbahaya. Jadi kamu harus siapkan dirimu dengan baik. Nah kalau kita nggak tahu, dengan bodohnya kita bisa masuk ke tempat itu dan kita berpikir ini baik-baik saja.
Padahal kita sudah masuk dalam satu daerah yang berbahaya. Betul nggak maksud saya? Ignoran itu membuat kita bodoh, jadi kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, kita jadi nggak hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak bisa tuh yang tadi saya katakan untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Kita nggak tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik dari kita jalani hari ini. Ignoran itu naif. Kita pikir bahwa semua orang sama, nggak ada masalah kok. Saya berasosiasi dengan siapa aja, dengan ini, dengan itu. Seperti saya katakan tadi, anak Raja Ali berpikir bahwa sama aja kok. Dia juga mirip sama saya kok. Saya mau katakan saudara-saudara, saudara beda. Karena saudara saya adalah anak Raja Wali, bukan anak ayam. Bodoh itu juga berarti bebal. Dalam terjemahannya, bebal itu orang yang sudah dikasih tahu, tetap aja gak mau dengerin. Orang bebal itu ada orang yang sulit dinasehati. Bersikuku dengan pendiriannya walaupun udah salah, dikasih tahu, tidak mau terima nasihat itu. Yang kedua, no values. Kenapa orang bisa salah bergaul? Karena gak punya nilai dalam hidupnya. Kalau orang yang gak punya nilai, dia gak punya batasan. No values, no boundaries. Kita gak akan bisa berkata tidak kepada sesuatu kalau kita gak punya boundaries. We need to draw the line. We need to draw the boundaries. Kita harus buat batasan itu. Dan batasan itu apa? The values yang kita hidupi. Pada saat kita nggak draw the line, maka siapapun dan kapanpun orang bisa masuk sembarangan dalam kehidupan kita. Kenapa? Because we do not draw the line. Kita nggak bikin garisnya. Dan yang garis itu adalah our values. Saudara kalau nggak punya values dan menghidupi nilai kebenaran dalam hidup saudara dan saya, maka ibarat rumah itu nggak punya pagar dan nggak punya pintu dan siapapun bisa masuk ke dalam rumah saudara tanpa permisi. Kenapa? Karena saudara do not draw the line. Orang akan punya kecondongan untuk berasosiasi dengan orang yang punya values yang sama. Orang yang tidak mempunyai nilai hidup, kecenderungannya dia akan berkumpul dengan orang yang sama yang gak punya nilai hidup yang sama. Kenapa? Karena nilai itu akan jadi common interest, akan jadi common ground di mana dia bisa bersama-sama. Orang akan bisa hidup bersama dengan orang-orang yang punya nilai yang sama. Kalau saudara orang yang rajin contohnya ya, saudara gak akan mau berkumpul dengan orang-orang yang malas. Kalau saudara orang yang excellent dalam hidupanmu, saudara gak akan mau kumpul dengan orang-orang yang mediocre. Saudara gak tahan di situ. Kalau saudara hidup benar, saudara gak akan tahan. Saudara berkumpul dia pada orang-orang yang bisa melakukan sesuka-suka dia, semau-mau dia. Saudara gak akan tahan di situ. Siapa yang punya pengalaman? You get the point? Tapi kalau kita nggak ditambahkan nilai dalam kehidupan kita, nggak ada seseorang yang adding value dalam kehidupan kita, menyampaikan kebenaran dalam kehidupan kita, maka nilai kita akan begitu-begitu aja, segitu-segitu aja, dan makanya kita akan cari orang dengan nilai, dengan values yang sama. Makanya buat yang single-single, kabar bahagia buat saudara yang belum punya pasangan. Kalau saudara mau cari orang dengan kata sepadan, betul ya? Tuhan kan sudah cari kita pasangan yang sepadan. Carilah mereka yang punya values yang sama minimal. Atau bahkan lebih daripada saudara. Kenapa? Karena pada saat saudara cari pasangan yang punya values lebih rendah dari saudara. Dan saudara mengabaikan itu. Maka tinggal tunggu waktu. Kalau saudara nggak bisa influence dia, you will drag down ke level di mana valuesnya mereka.
Can I have a good amen? Pada saat nilai saudara bertambah, pada saat saudara berubah, pasti saudara gak akan lagi fit dengan orang-orang atau lingkungan yang punya values yang lebih rendah dari saudara. Saudara kalau punya pengalaman lahir baru dulu waktu terima Tuhan, kita hidup dulu babak belur, hancur-hancuran, ini itu kita lakukan, kebiasaan dosa ini itu. Pada saat saudara terima Yesus, saudara mengalami kelahiran baru. Firman Tuhan mulai masuk dalam hidup saudara. Renew your mind. Lama-kelamaan temen yang tadinya dulu bisa sama-sama hang out sampai subuh, pulang pagi gak jelas. Lama-lama pada saat saudara lahir baru itu, lama-lama saudara udah gak lagi fit sama mereka. Lama-lama saudara akan merasa bahwa, sorry ya gue udah gak bisa. Why? Because the value in you is already changed. Makanya kalau kita ingin melihat bahwa salah satu cara merubah lingkungan sekeliling kita adalah change your values. Karena orang punya values yang sama akan berada dalam lingkungan yang sama. Burung akan terbang dengan burung yang sejenis dengan bulu yang sama. You get the point? Pernah lihat burung Indonesia mungkin jarang ya, terbang barengan bergerombolan. Kenapa? Bulunya sama, jenisnya sama, valuesnya sama. Dia akan terbang bersama-sama. So change your values, then your friend will change. Yang ketiga, kenapa orang itu bisa salah bergaul? Yang ketiga, acceptance. Saudara harus tahu bahwa penerimaan itu adalah kuasa yang powerful. There is a powerful things di dalam kata acceptance. Orang akan suka berada di dalam tempat atau lingkungan di mana dia diterima, di mana dia dihargai, di mana dia dirayakan hidupnya. Gak ada orang yang suka dimusuhi, dibedain, dihakimi, ditolak dan tidak diterima apa adanya. Gak ada orang yang suka pada saat lingkungan itu ditolak, ada sense of rejection saja dia akan left. Kenapa orang bisa berada dalam lingkungan yang salah? Karena seringkali asosiasi yang salah itu punya penerimaan yang sangat luar biasa. Kalau dia merasa terhakimi, gue lebih bisa diterima di dalam lingkungan gue yang ini. Makanya dia bisa salah bergaul. Makanya dari sini kita belajar bahwa sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, we need to have the spirit of acceptance, penerimaan kepada setiap orang. Gak peduli siapa mereka. Karena setiap orang itu selalu punya keinginan di dalam hatinya untuk diterima. Termasuk saya. Gak ada orang yang suka ditolak. Ada yang suka ditolak? Yang pernah ditolak cintanya 10 kali ada? Senang gitu? Oh bahagia gue. Ku berbahagia gitu. Yakin teguh 10 kali ditolak cinta baik-baik saja kok gue. Gak ada orang yang suka ditolak. Orang seringkali mencari teman yang dapat menerima mereka meskipun temannya mereka itu punya sifat yang negatif. Karena kebutuhan rasa memiliki dan rasa diterima itu dapat mengenyampingkan penilaian terhadap karakter atau values. Jadi kalau kita ini semua kita saudara saya punya rasa ingin dimiliki, rasa ingin diterima, rasa bisa tidak ditolak. Kita tuh bisa mengenyampingkan nilai-nilai kebenaran loh. Kenapa? Karena di sini gue diterima. Kalau yang di situ tuh gue ditolak, gue dihakimi, gue dimarahi. Atau bahkan ada orang-orang tertentu yang muncul tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok tertentu untuk sebuah penerimaan. Kenapa? Karena values. Saudara bayangkan ada orang yang harus berjuang untuk masuk dalam kelompok tertentu. Katakanlah kelompok orang kaya, kelompok orang behave yang
belum tentu benar, saudara masuk ke sana dan berharap ingin bisa diterima dalam kelompok itu supaya status sosial saya meningkat dong pada saat saya berkumpul sama mereka, foto-foto sama mereka, upload di Instagram sama dia, sama mereka, aku menjadi setara sama mereka. Lalu saudara berjuang untuk masuk ke situ, mengorbankan diri saudara dan mengorbankan value saudara. Hanya untuk diterima di suatu lingkungan. Yang keempat, past experience. Kenapa orang tuh bisa pada akhirnya salah bergaul, salah memilih circle of influence. Karena punya pengalaman masa lalu yang buruk. Masa lalu itu membentuk ekspektasi dan pilihan kita di dalam pertemanan sekalipun itu gak sehat. Pengalaman masa lalu, bagaimana saudara dibesarkan membuat saudara punya gambar diri yang salah, harga diri yang rendah, sehingga bisa memilih teman-teman yang memperkuat citra diri negatifnya. Jadi pada saat kita punya masa lalu yang buruk, kita punya gambar diri yang salah, punya harga diri yang low self esteem, ada akhirnya saudara memilih teman-teman yang bisa memperkuat citra diri saudara yang sudah kadung negatif itu. Bahkan ada orang-orang yang punya kebergantungan emosional kepada orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya. Jadi dia bisa bergaul dengan siapa saja asal kebutuhan emosionalnya bisa terpenuhi. Carinya sembarang orang, yang penting aku punya kebutuhan emosional. Jadi aku bisa, kebutuhan emosionalku hanya bisa dipenuhi kalau aku berada di dalam kelompok itu. Makanya kenapa as a church sebagai gereja kita harus menjadi gereja yang bisa membuka diri kita dan memastikan bisa melayani setiap jemaat. Menerima mereka apa adanya. Sehingga mereka apapun menjadi kebutuhan mereka Tuhan penuhi. Bukan kita yang penuhi, kita izinkan Tuhan penuhi kebutuhan mereka. Hidup mereka mengalami perubahan. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama tadi saya bicara tentang lingkungan di mana kita dipengaruhi. Yang kedua saya mau bicara tentang lingkaran di mana kita bisa memengaruhi di situ. Kalau bicara tentang lingkaran di mana kita yang memberi pengaruh, saya mau katakan kepada saudara, semakin kecil lingkaran saudara, semakin kecil lingkaran dalamnya, semakin besar pengaruh yang saudara bisa punya. Dengan kata lain, kalau saudara semakin dekat dengan seseorang, the greater is the influence for their life. Kalau saudara berada lingkaran terbesar tadi saya katakan kenalan, lingkaran lebih kecil lagi, teman, lingkaran lebih kecil sahabat, saudara masuk lingkaran yang lebih paling kecil lagi, lingkaran pengaruh saudara, semakin besar pengaruh saudara. Apa yang saudara katakan itu bisa memengaruhi kehidupan seseorang. 2 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, di dalam English Standard Version yang dikatakan, but we will not boast beyond limits, but will boast only with regards to the area of influence God assigned to us to reach even to us. Artinya bahwa tetapi kami tidak akan bermegah melampaui batas, tetapi hanya akan bermegah dalam lingkup pengaruh yang telah Allah berikan kepada kami untuk menjangkau bahkan sampai kepada kamu. Alkitab mencatat bahwa Tuhan telah memberikan kepada setiap saudara dan saya area-area tertentu di mana kita bisa memberikan pengaruh di situ. Nah, siapa orang-orang itu? Orang-orang itu adalah bisa jadi orang tua kita, pasangan kita, anak kita, teman di dalam home member, teman pelayanan, teman di kantor. Siapapun itu, kalau saudara ada berada dekat mereka dalam lingkaran terkecilnya mereka, maka saudara akan bisa memberikan pengaruh sama orang itu. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin. Kita harus tahu bahwa as a leader kita punya pengaruh dampak untuk memberikan atau membentuk jalan hidup seseorang dan mengarahkan mereka kepada masa depan mereka. Amsal 12 ayat 26 dikatakan, orang benar memberi pengaruh baik kepada temannya, tetapi orang jahat
menyesatkan di dalam bahasa Indonesianya. Jadi sebagai orang benar, ayat yang tadi kalau di bahasa Indonesianya dalam terjemahan barunya dikatakan orang benar memberikan pengaruh yang baik kepada teman-temannya. Sedangkan orang yang jahat akan menyesatkan. So saya akan membagikan dasar-dasar penting untuk kita bisa menjadi seorang pengaruh yang baik di dalam circle of influence kita. Yang pertama, saya catat. So far so good? Yang pertama adalah yang kita butuhkan adalah self-identity. Kita harus mulai dari mengenali siapa diri kita. Kalau kita ingin menjadi influence buat orang lain, kita harus sadar siapa kita. Kalau saya tahu saya pohon nanas, saya tahu saya harus diri saya pohon nanas dan saya harus tahu saya harus tumbuh di mana. Kalau saya tahu diri saya adalah pohon anggur, saya harus tahu saya harus ada di mana, tertanam di mana. Kalau saya tahu diri saya adalah seekor anak burung Raja Wali, saya harus tahu bahwa saya adalah seorang anak burung Raja Wali dan saya harus berada di lingkungan, di tempat, di gunung yang tinggi, bukan di kandang ayam. You get the point? Saudara harus tahu siapa saudara. Kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, kita harus ngerti diri kita siapa. Kita lah anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah manusia baru di dalam Yesus. Saudara, saya punya panggilan Tuhan. That's our identity. Dan musuh dari self-identity adalah self-doubt. Keraguan dari diri sendiri. Makanya sampai kalau kita ketemu Tuhan, mengalami kelahiran baru, mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita. Sampai kita bisa melihat Tuhan sebagaimana Tuhan melihat diri kita melalui kacamatanya Tuhan, maka akan selalu ada self-doubt. Saya ulangi. Sampai kita mengalami Tuhan, sampai kita diubahkan cara berpikir kita dengan kebenaran firman Tuhan, sampai kita bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita melalui kacamata firman-Nya, maka dalam hidup kita selalu akan ada self-doubt. Selalu ada namanya keraguan diri sendiri. Bagaimana saudara bisa terbang tinggi kalau saudara saja ragu kalau diri saudara adalah seekor burung Raja Wali? Gue bisa terbang ya? Kalau saudara tahu kalau ayam terbangnya jatuh. Oh, mungkin gue kayak dia ya. Padahal saudara adalah burung Raja Wali yang bisa saudara mengepakkan, saudara bisa terbang lebih tinggi daripada anak-anak ayam itu. You get the point? Kalau saudara gak sadar bahwa diri saudara Raja Wali, saudara gak akan pernah tahu bahwa saudara bisa terbang tinggi. Gue gak ada bedanya sama itu kok. Ya, tadi kan ngomongin Raja Wali ya. Saudara tahu gak bedanya Raja Wali sama ayam lagi apa? Ayam itu kalau ada badai, ngacir, terbirit-birit, kabur masuk kandang. Dari burung Raja Wali ada badai, dia terbang tinggi, dia kepakat sayapnya, dia terobos badai itu. Dan itulah saudara dan saya. Kita bukan anak-anak ayam, bukan mental ayam yang kalau ada badai kabur, masuk kandang, lari, dengar petir, bam, masuk kandang lari. No, saudara saya adalah burung Raja Wali. Ada badai, terbang makin tinggi, melintasi badai. You get the point. Jadi cara kita melihat atau lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri itu selalu berfokus kepada kekurangan diri kita. Jadi kalau hari ini masih punya self-doubt, saudara masih punya self-doubt, yuk ganti lensamu. Ganti yuk cara berpikirmu. Lihatlah apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Yesus saudara dan saya ciptaan yang baru. We are new creations. Satu-satunya referensi yang benar tentang diri kita adalah apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Saya ulangi sekali lagi. Satu-satunya referensi yang benar tentang saudara, siapa saudara dan saya adalah apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya kepada saudara dan saya. Jadi izinkan Tuhan merubah lensamu.
Saudara tahu lensa itu penting. Cara kita memandang, cara kita melihat. Saudara kalau pakai kacamata hitam, itu akan menolong saudara untuk hal tertentu supaya mata nggak silau, betul ya? Tapi kalau saudara pakai kacamata hitam sepanjang waktu, di tempat yang terbaik sekalipun, saudara nggak akan bisa melihat keindahan dunia. Orang bilang, wow, keren, wow. Orang terkagum-kagum. Enggak, gue lihat biasa aja. Ya boya dibuka dulu dong kacamata hitamnya dong. Lu baru lihat betapa bagusnya laut itu biru, langitnya biru. Lu lihat sawah-sawahnya hijau. Sebagaimana saudara bisa lihat sawah hijau, langit biru, laut biru. Kalau kacamata saudara aja suruh pakai terus lensanya salah. Gelap terus, gimana? Apa yang bisa dilihat? Ngerti gak maksud saya? You get the point? Kalau saudara nggak pernah ganti lensa saudara, nggak buka kacamata hitammu, lalu pakai kacamata yang benar, saudara kan nggak bisa lihat diri saudara, betapa diri saudara berharga, betapa diri saudara bernilai, betapa diri saudara dihargai Tuhan, gimana betapa Tuhan mengasihi setiap saudara. Saudara nggak bisa lihat, kenapa? Pakai kacamatanya hitam mulu. Jadi tanpa firman Tuhan kita nggak akan bisa melihat diri kita dengan benar, sekalipun dikatakan oleh firman Tuhan kita ada ciptaan yang baru, nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita selalu akan melihat diri kita selalu yang salah. Selalu kekurangan yang kita punya. Gambar diri yang pulih, saudara catat, gambar diri yang pulih akan membawa kita kepada tujuan Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti akan berurusan terlebih dahulu dengan gambar diri kita sebelum dia membawa kita kepada tujuannya. Itu yang terjadi sama Musa, terjadi sama Gideon. Kenapa? Karena ya aku ini gak pada yang ngomong Tuhan. Tuhan harus beresin dulu gambar diri si Musa, baru Musa bisa dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan harus pulihkan dulu gambar diri Gideon. Aku ini siapa? Aku ini bangsa dari orang terkecil, dari kaum terkecil. Aku ini siapa? Aku ini yang paling muda, yang gak bisa apa-apa. Tuhan harus beresin dulu gambar diri Gideon sebelum Tuhan bisa pakai Gideon dengan luar biasa. Tuhan gak akan bisa banyak bekerja dalam diri saudara dan saya sebelum dia pulihkan dulu gambar diri saudara dan saya. Saudara, aku mau dipakai Tuhan, aku mau diurapi Tuhan. Yang pasti Tuhan akan beresin dulu gambar dirimu. Sehingga kamu bisa melihat dirimu dengan benar sebagaimana Tuhan melihat. Yang kedua tadi, waktu saya udah mau habis, set the values. Kalau saudara ingin menjadi seorang pengaruh yang luar biasa dalam circle-mu, set the values, tentukan nilai-nilaimu. Karena nilai-nilai hidup itu yang bergaung kencang dalam kehidupan kita. Nah kalau nilai hidup kita sama dengan dunia, apa yang kita bisa pengaruhi dari dunia? Nilai hidup kita harus bisa merepresentasikan Bapa kita di sorga. So satu sebuah quote kita, live the biblical values unapologetically. Hidupilah nilai-nilai Alkitabiah yang tanpa menunjukkan rasa penyesalan atau rasa malu. Hidupi nilai-nilai itu. Terserah mau dibilang bodoh, katro, nggak relevan, nggak peduli, nggak perlu rasa malu, nggak perlu rasa penyesalan. Karena values itu akan menjadi boundaries saudara, akan menjadi pagar pembatas saudara, akan menjagai saudara. Tadi saya katakan values itu kan batasan tuh pagar. Pagar apa? Pagar supaya saudara nggak melompat keluar, dan pagar supaya orang lain nggak melompat masuk ke dalam. Beberapa hari lalu saya dikasih lihat sama istri saya salah satu podcast. Narasumbernya itu seorang pria dan wanita yang melakukan yang namanya ethnical non-monogamy. INM. ENM. Di mana pasangan itu berkomitmen untuk hidup bersama seperti suami istri, tapi tidak nikah, tidak punya anak, tidak eksklusif. Jadi boleh berhubungan intim dengan orang lain asal pasangannya mengizinkan. Boleh punya hubungan dengan orang lain, boleh melakukan hubungan intim dengan orang lain asal ada kesepakatan, ada keterbukaan, ada kejujuran. Waktu saya dengar podcastnya, oh my God, apalagi ini? Jadi ada orang
seperti pacaran, tapi mereka mengakui komitmen seperti layaknya suami istri, tapi tidak menikah, tidak punya anak, tapi tidak eksklusif. Jadi kalau pasangannya itu lagi pengen sama pria lain apa wanita lain, asal pasangannya menyepakati, monggo. Gitu. What? Apalagi ini? Kalau kita nggak punya values kebenaran, waktu kita melihat itu, waktu kita dibenturkan dengan values itu, kita anggap, ya biasalah, itu kan hak asasi manusia, itu kan hak pilihan dia. Saudara memenangkan hak atau saudara ingin memenangkan kebenaran? Padahal betapa sakralnya Tuhan waktu dia membentuk institusi pertama pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dipersatukan oleh Allah dalam pernikahan yang kudus. Betapa Tuhan itu begitu luar biasanya. Berkomitmen di dalam hal itu. Tapi dirusak oleh values bahwa ada orang boleh nggak nikah, tinggal bersama. Komitmen sih, tapi nggak eksklusif. Saya nggak tahu akan ada muncul apa lagi. Tapi kalau kita nggak punya kebenaran firman Tuhan, values sebagai jangkar hidup kita, dihantam oleh hal-hal begitu, kita menganggap itu lumrah dan bisa mengatakan baik-baik saja kok. Beberapa hari lalu saya ngobrol dengan tim saya di kantor. Saudara buka ayat di Amsal 4 ayat 18 dan 19. So far so good? Dikatakan demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jalan orang benar dan jalan orang jahat itu beda banget. Banyak orang berpikir bahwa kalau saya sudah hidup benar, itu sama dengan orang yang hidupnya gak benar. Gak ada bedanya. Pastor, hari ini pastor ngomong tentang nilai kebenaran, tanamkan nilai kebenaran. Kok kelihatannya sama-sama aja kok hidupnya. Pastor, hari ini saya mencoba hidup benar. Saya lihat teman saya. Kok makin kaya, Pastor? Saya hidup benar, jujur, berintegritas. Malah hidup saya begini-begini aja. Saya lihat yang teman saya, waduh dia, saya nggak tahu, jadi agen judi online. Ini itu, wah lihat Pastor udah naik bisnis kelas, mobilnya udah naik Alphard, udah, wah hidupnya rumahnya udah mewah, handphonenya ganti baru terus. Sama teman-teman saya lain yang hidup dosa baik-baik saja kok. Ya kan enjoy aja hidupnya. Temannya saya korupsi makin kaya kok Pastor. Malah saya seperti kayak orang bodoh. Saya mau katakan sama saudara, kalau saudara punya pikiran seperti itu, tunggu tanggal mainnya. Karena jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian lama akan kian terang sampai di tengah hari, rembang di tengah hari. Saudara pernah gak waktu saudara jogging pagi, saudara keluar, hari masih gelap. Rasanya hari ini gak ada beda. Antara orang benar dan orang fasik itu gak ada bedanya. Kenapa? Gak kelihatan kok masih gelap juga. Waktu 5:30 pagi, 5:45 mulai kelihatan dari ujung langit mulai biru. Gak terlalu beda lah, sama malam gak ada bedanya. Makin jam 6:15 matahari mulai keluar. Yang tadinya gelap mulai beda. You get the point? Yang tadinya samar-samar berkabut, kabut mulai hilang. 6:30, jam 7 pagi, jam 8 udah terang. Sampai di firman Tuhan katakan orang jalan orang benar seperti rembang yang di tengah hari. Panas jam 12 tepat, teng. Ada kegelapan lagi gak di situ? Saudara gak akan menemukan kegelapan lagi di situ. Makanya perbedaannya akan sangat-sangat jelas. Jadi kalau saudara melihat bahwa aduh hidup orang teman gue hidupnya enak. Saya bilang tunggu tanggal mainnya. Karena cahaya fajar dalam kehidupanmu
akan terus dibawa naik sampai tengah hari akan bersinar terang. Sampai orang bisa melihat bahwa perbedaan antara orang benar sama orang fasik itu punya kehidupan yang sangat berbeda. You get the point? Jangan pernah berpikir kok orang yang makin jahat kok makin baik bisa hidupnya. Sedangkan kita yang hidupnya benar begitu-begitu aja. Jangan tertipu sama tipu daya musuh. Saya mau katakan saudara, tunggu tanggal mainnya. Kenapa? Karena fajar itu akan naik sampai ke tengah hari. Perbedaannya akan sangat jelas. Waktu saya habis yang ketiga. Kalau kita ingin jadi influence dalam lingkaran kita. Jesus be the center. Yesuslah harus yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Ini yang terpenting dan yang terakhir yang saya mau bagikan. Hidup yang berpusat kepada Yesus artinya prioritas hidup kita adalah Yesus. Dasar hidup kita adalah firman-Nya. Kehendak kita adalah kehendaknya Tuhan. Semakin Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita, semakin kita serupa dengan Dia. Kalau kita semakin serupa dengan Dia, semakin mengalirlah kehidupan di dalam kehidupan kita. Yang membuat kita menjadi relevan dan berpengaruh. Bukan semakin terlihat religius dan agamawi. Sudah tahu Yesus 2000 tahun lalu datang menawarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh orang-orang religius pada waktu itu. Saudara, minggu lalu yang saudara dengar khotbah, saudara tahu maksud saya. Yesus datang merepresentasikan Bapa di sorga. Di mana sesuatu yang tidak bisa direpresentasikan oleh orang-orang yang dikenal religius pada waktu itu. Orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat. No. Yesus datang menawarkan sesuatu yang berbeda. Yesus datang merepresentasikan Bapa di sorga. Makanya lihat apa yang Yesus lakukan. Waktu pelayanan Yesus gak lama. 3,5 tahun dikatakan. Tapi dampaknya yang dirasakan dari pelayanannya sampai kita hari ini. Sebegitu dahsyat. Nah kita dipanggil, saudara saya dipanggil untuk kita juga menjadi pengaruh yang sama. Ketika apa? Ketika pusat hidup kita ada di dalam Yesus. Kalau saudara mencoba menggantikan pusat hidup saudara dengan yang lain, maka gak akan bisa banyak dampak yang bisa saudara berikan. Apalagi sampai mengubah hidup orang menjadi segambar dan serupa dengan Yesus juga. Kesimpulannya, saudara perhatikan kata influence. Perhatikan kata influence. Dari 2 minggu ini kita bicara tentang influence. Saudara perhatikan gak di tengah itu ada kata flu. Kenapa sih dalam kata influence ada kata flu di dalamnya? Saudara tahu flu? Ini hari-hari ini banyak yang ngalami flu, kena flu nih. Kenapa sih orang bisa tertular flu? Kalau dia bisa berada di dekat seseorang yang kena flu. Kita hidup di dalam dunia. Yang pastor ngomong tadi benar, tapi kan kita masih hidup di dalam dunia. Betul, kita masih hidup dalam dunia. Kita nggak tahu bahwa di dalam keliling kita ada orang yang kena flu yang mana, yang dekat sama kita. Tapi pada saat kita tahu orang yang flu itu dekat sama kita, apa yang harus kita lakukan? Protect yourself. Sanitasi dirimu. Pakai masker kalau perlu. Supaya orang yang flu ini jangan dekat dengan kamu dan menularkan flu-nya itu sama saudara. You get the point? Kenapa? Karena orang yang flu itu punya cirinya. Dia pasti bersin-bersin, hidungnya meler, matanya berair. Orang yang pilek kena flu itu udah punya cirinya. Jadi pada saat orang itu dekat sama saudara, apa yang saudara lakukan? Proteksi dirimu. Lindungi dirimu dari flu. Demikian sebaliknya, kalau Tuhan mau pakai kita menjadi influence. Kita yang kena flu tadi, tapi bukan pengaruh yang buruk, pengaruh yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus dekat dengan orang. Sedemikian dekat sehingga mereka bisa menjadi circle of influence kita. Sehingga kita bisa tularkan semua yang baik yang kita hidupi. Kita bisa tularkan semua apa
ada dalam kehidupan kita. Kehidupan Yesus yang mengalir dalam kehidupan kita. Persis cara kerjanya seperti flu itu. Saudara gak akan bisa give bigger influence kalau saudara berjarak sama orang lain. Tapi kalau saudara tahu saudara dipakai Tuhan, saudara dan saya dipakai Tuhan untuk memberikan pengaruh kepada dunia. You have to still close, cukup dekat dengan orang-orang itu. Supaya saudara bisa memengaruhi orang itu. Bukan supaya justru saudara malah kena flu dari orang itu. Makanya saudara kalau perhatikan ini. Yesus selalu kumpul, dekat. Dia mengasihi orang-orang berdosa. Tapi Yesus punya lingkaran pertama dia. Yaitu Bapa di sorga dan dikumpul dengan murid-muridnya. Tapi dia dipanggil keluar untuk memengaruhi lingkungan yang lain. Yaitu dunia. Tapi perhatikan Yesus coba. Yesus duduk makan dengan orang berdosa, tidak membuat Yesus menjadi orang berdosa. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan, pastor kan suruh saya memengaruhi dunia. Tapi pada saat kita di sana, justru kita malah jadi berubah. Sama seperti mereka. Perhatikan your circle of influence. Circle di mana saudara dipengaruhi dengan benar. Karena di mana kita dipengaruhi akan menentukan perilaku kita. Dan circle yang benar itu akan memengaruhi kita sehingga kita juga bisa pengaruh. Punya pengaruh yang benar kepada orang-orang yang ada di dalam lingkaran terdekat kita. Amin.